dengan judul Sarahan Konsep Al-Quran dalam Menyikapi Hoax. Regu dengan nomor peserta 182 akan membawakan syarahan yang berjudul Konsep Al-Quran dalam Menyikapi Hoax. Dengan ayat pendukung Quran Surah An-Nur ayat 11, Quran Surah Al-Hujurat ayat 6, dan Quran Surah An-Nur ayat 19. Regu dengan nomor peserta 182 akan membawakan judul syarahan Konsep Al-Quran dalam Menyikapi Hoax dengan ayat pendukung Quran Surah An-Nur ayat 11, Quran Surah Al-Hujurat ayat 6, Quran Surah An-Nur ayat 19, dipersilahkan. Berlibur ke Tanjung Pinang naik kapal selam, nunggunya di pinggir dermaga. Kalau ada yang mengucap salam, harap dijawab dengan lantang dan bertenaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Dewan Hakim yang bijaksana, bapak-bapak, ibu-ibu, serta hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur marilah kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa memberikan rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada kesempatan kali ini kita masih bisa melangkahkan kaki dan mengayunkan tangan untuk berkumpul di tempat ini. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkembangan teknologi elektronik digital dapat memberikan dampak positif sekaligus negatif terhadap perilaku sosial, budaya, ekonomi maupun politik. Bagi pelaku bisnis atau pengusaha, keberadaan media sosial dapat memberikan dampak positif yang signifikan terhadap penjualan. Namun, jika kita melihat dari sisi negatifnya, tak kalah dahsyat efek yang ditimbulkan akibat penyalahgunaan dari media sosial. Penyebaran informasi hoaks di media sosial merupakan fenomena yang mengancam ukhuwah Islamiyah dalam berbangsa dan bernegara. Menanggapi permasalahan tersebut, maka pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan sebuah syarahan dengan judul Konsep Al-Quran dalam Menyikapi Hoax. Sebagai landasan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-An-Nur ayat 11 sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina ja'u bil
Orang-orang yang membawa berita bohong itu ialah kelompok di antara kamu juga. Janganlah kamu mengira bahwa peristiwa itu buruk bagimu. Sebaliknya, peristiwa itu baik bagimu. Setiap orang dari mereka akan mendapat balasan dari dosa yang diperbuatnya. Adapun orang yang mengambil peran besar di antara mereka, dia akan mendapat azab yang sangat berat. Dewan Hakim yang adil lagi bijaksana, para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Menurut Syekh Prof. Dr. Suhaiman di dalam tafsirnya Al-Madinah Al-Munawwarah menjelaskan, dalam ayat ini Allah membebaskan umul mukminin dari tuduhan zina yang disebarkan oleh pemimpin kaum munafik Abdullah bin Ubay bin Salul. Dan Allah menerangkan hati keluarga Abu Bakar. Sedangkan secara bahasa, lafal alikul adalah bentuk masdar dari fi'il sulaisi mujarad, yaitu Afaka yafiku ifkan, yang berarti kazabah berbohong, ifkan memalsukan, dan kadoah memanipulasi. Hadirin, kalau kita kaji lebih dalam makna surah ini, sama dengan surah An-Nahl ayat 105. Innallaha yaktaril kazibah. Sesungguhnya mereka hanya mengada-ngadakan kebohongan. Sedangkan menurut Imam Al-Wahid di dalam tasfirnya Al-Basir jilid 13 mengatakan, surah ini sama dengan surah An-Nahl ayat 105. Sama-sama menceritakan tentang perilaku umat manusia yang menyebarkan berita dengan dusta. Adapun di dalam Al-Quran menyebutnya dengan ita sabah, yang menunjukkan bahwa penyebaran isu itu dilakukan secara kesungguhan. Bukan saja dipahami dari kata asabah yang mengandung makna usaha, tetapi juga dari tambahan huruf ta dari kirbolmu yang diartikan dalam terbayang dan tersebar. Lalu, bagaimana gaya hidup para pendusta? Menurut Imam Al-Amsi di dalam tasfirnya Hu'u Ma'ani 7 halaman 76 mengatakan, taqallubul lazina kafaru ay atasaruhu fiha allazi hati soitor wa nufugi irodah. Mereka berbuat ulah seenaknya, menyebar berita bohong di berbagai tempat, hanya semata mendapatkan jabatan, kekuasaan, dan kekayaan. Hanya demi sebuah jabatan, mereka rela menyebar kebohongan. Hanya demi sebuah kekuasaan, mereka rela menyebarkan berita bohong yang merugikan. Dan hanya demi uang, mereka melenyapkan fakta-fakta kebenaran. Jika para jurnalis dan para penulis sudah terjangkit wabah kebohongan ini, kami yakin Indonesia akan lebih hancur dibandingkan wabah virus yang selama ini kita takuti. Mengapa demikian? Jika virus hanya menyerang dan mematikan orang-orang yang lemah, tapi wabah kebohongan bahayanya bisa menyerang dan mematikan siapa saja. Tak pandang seorang penguasa, tak pandang seorang ulama, dan tak pandang seorang pengusaha. Ketika mereka telah diposisikan oleh kejahatan media, pasti akan habis binasa oleh kekejaman para pendusta. Lalu,
konsep Al-Quran dalam menyikapi berita bohong atau hoax, marilah kita dengarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Hujurat ayat 6 sebagai berikut. Ya ayyuhalladzina amanu ja'akum fasiqum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Wahai orang-orang yang beriman, jika seorang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaummu karena kebodohan, kecerobohan yang akhirnya kamu menyesali perbuatan itu. Dewan Hakim yang adil lagi bijaksana, para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ma'asyiral muslimina wal muslimat rahimakumullah. Menurut Kifaim Usairi di dalam tafsirnya Musairi halaman 516 mengatakan, wafil aya isa ultum liyatan kil istima ila kala mansya'i wa nawal mutabilillah. Ayat ini mengisyaratkan tentang larangan menyimak informasi yang penuh dengan rekayasa, mengandung unsur provokasi atau adu domba, sehingga dapat menyinggung perasaan antara sesama. Sedangkan menurut Imam Saman Konde di dalam tasbirnya Bahul Umru halaman 516 mengatakan, fatabayyani wa ta'aruhu wa la tu'azzidu. Yang dimaksud dengan fatabayyaru yaitu himbauan kepada kita agar terlebih dahulu memastikan kebenaran berita serta jangan tergesa-gesa dalam mempercayainya. Berdasarkan kedua penafsiran tersebut, sangat jelas bagi kita untuk menyikapi maraknya berita bohong melalui sikap selektif dan reaktif. Selektif memiliki arti ketelitian untuk memilih dan memilah berita yang benar. Sedangkan reaktif penyebar aktif untuk menelusuri suatu kebenaran informasi. Oleh karena itu, untuk menyelesaikan persoalan ini melalui internalasi nilai-nilai Al-Quran seperti MTQ ini, melalui Syarhil Quran ini, kami menghimbau kepada seluruh yang terlibat di dalam dunia media, baik pembuat berita, Pemilik berita, maupun penikmat media. ingatlah bahwa profesi dan bisnis di bidang ini tidak akan mendapatkan keberkahan jika di dalamnya terdapat kebohongan. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan hukuman setimpal sebagaimana Allah menegaskan dalam Quran surah An-Nur ayat 19 sebagai berikut. Innalladzina yuhibbuna an tasyi'al fahishatu fil ladzina amanu lahum azabun alimun fid dunya wal akhirah wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Sadaqallahul azim.
Dewan Hakim yang Maha adil, benar Allah dengan segala firman-Nya. Dewan Hakim yang adil lagi bijaksana, para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Dari awal sampai akhir dapat disimpulkan bahwa menyikapi berita bohong atau hoax yaitu melalui sikap selektif. Sebelum kami mengakhiri syarahan ini, kami akan menyampaikan sebuah filosofi kejujuran. Kurang cerdas dapat diperbaiki dengan belajar. Kurang cakap dapat dihilangkan dengan pengalaman. Namun tidak jujur itu sulit diperbaiki. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum